Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Syarifuddin dengan NPM CB 2311101101. Pada video ini saya akan menyampaikan analisis mengenai logistik ekspor-impor Indonesia dalam mendukung perdagangan internasional. Dengan melihat kondisi aktual, tantangan yang dihadapi, serta perkembangan kebijakan dan isu yang sedang menjadi perhatian nasional. Ya, apa sih itu logistik ekspor-impor? Logistik ekspor-impor itu merupakan sistem manajemen pengiriman barang keluar dan masuk ke negara pabean. Kemudian melibatkan transportasi, dokumen, kepabeanan, freight forwarder, resiko regulasi, kemudian menjadi backbone atau peran utama dalam perdagangan internasional. Logistik ekspor-impor itu merupakan sistem yang mengatur arus barang lintas negara, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, pengurusan dokumen, hingga proses kepabeanan. Efektivitas sistem logistik sangat menentukan kelancaran perdagangan internasional karena berkaitan langsung dengan biaya distribusi, waktu pengiriman, serta kepercayaan mitra dagang luar negeri. Kemudian, logistik ekspor-impor itu dapat dipahami sebagai rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan informasi dari negara asal ke negara tujuan. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti eksportir, importir, penyedia jasa logistik, dan instansi pemerintah yang saling terhubung untuk memastikan barang sampai dengan aman dan tepat waktu. Oke. Kemudian, kondisi aktual logistik di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, biaya logistik masih terlalu tinggi dan perlu perbaikan infrastruktur serta integrasi moda transportasi untuk daya saing global. Nah, ini saya mendapatkan beritanya di Antara News, yang dimana Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan logistik. Sebagian besar efektivitas ekspor-impor masih terpusat di pelabuhan-pelabuhan utama, sementara distribusi antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menyebabkan biaya logistik relatif tinggi dan berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemudian untuk peran logistik dalam perdagangan internasional. Logistik ekspor-impor memiliki fungsi utama logistik dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, memastikan barang ekspor tiba tepat waktu. Kemudian meminimalkan biaya operasional, menangani regulasi ekspor-impor, dan menunjang daya saing produk Indonesia. Logistik memegang peran strategis dalam perdagangan internasional. Sistem logistik yang efisien mampu mempercepat arus barang, menekan biaya distribusi, serta meningkatkan kepastian waktu pengiriman barang. Dengan demikian, logistik menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kemampuan suatu negara bersaing dalam perdagangan global. Kemudian ada tantangan utama di logistik Indonesia. Yang pertama itu, biaya logistik masih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua itu, ketergantungan pada pelabuhan utama dan distribusi darat. Kemudian yang ketiga, kepabeanan dan dokumen sangat rumit dan kompleks. Kemudian kurangnya integrasi moda transportasi. Beberapa tantangan masih dihadapi dalam logistik ekspor-impor Indonesia. Itu yang tadi saya sebutkan, ada biaya logistik, kemudian keterbatasan infrastruktur,
di beberapa daerah, serta proses administrasi dan kepabeanan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Selain itu, kurangnya integrasi antar moda transportasi juga mempengaruhi efisiensi dan kecepatan distribusi barang. Nah, selanjutnya itu ada isu yang hangat terkini. Yang pertama itu ada perdagangan dan surplus Republik Indonesia Januari sampai November 2025. Yang dimana Indonesia mempertahankan surplus perdagangan meski ekspor turun sedikit di bulan akhir. Kemudian pemerintah dorong kolaborasi untuk perkuat sistem logistik, yang dimana pemerintah menekan kolaborasi stakeholder untuk efisiensi logistik. Kemudian pemerintah juga menekan perpres penguatan logistik nasional bakal disiapkan yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dan tingkatkan konektivitas serta jaringan logistik. Dalam perkembangan terbaru ini, isu penguatan sistem logistik nasional kembali menjadi perhatian pemerintah. Meski Indonesia mampu mempertahankan kinerja perdagangan yang positif, efisiensi logistik dinilai perlu terus ditingkatkan agar ekspor nasional tetap kompetitif di tengah persaingan global. Berbagai kebijakan sedang diarahkan untuk mempercepat arus barang dan menurunkan biaya logistik nasional. Berikut isu yang hangat ada di Reuters, saya dapatnya, kemudian ada di Antara News. Nah, freight forwarder dan transportasi multimoda, yang dimana peran freight forwarder itu mengatur pengangkutan, mengurus dokumen ekspor impor, mengkoordinasikan antar moda, kemudian transportasi multimoda adalah kunci efisiensi, yang dimana darat, laut, udara yang saling terintegrasi. Berikut ada dokumen-dokumen dan kepabeanan. Poin penting dari proses dokumen ekspor impor itu ada di commercial invoice, kemudian packing list, bill of lading, custom declaration. Proses ini yang efisien dapat mengurangi risiko tertahannya barang atau barang dikembalikan ke negara asal. Kemudian berikut adalah risiko-risiko dalam logistik. Yang pertama itu ada di delay pengiriman, kemudian kerusakan barang, dan kemudian kesalahan dokumen dan perubahan regulasi. Dan bagaimana sih cara mengatur strategi untuk mitigasi? Yang pertama itu ada di mengasuransikan barang ke asuransi logistik, kemudian perencanaan rute dan penggunaan sistem digital. Kebijakan pemerintah menyiapkan perpres penguatan logistik fokus pada integrasi sistem, biaya rendah, dan kolaborasi pemerintah dengan swasta. Dorongan pemerintah untuk melakukan kolaborasi efisiensi logistik. Kemudian ada di peluang bisnis dan karir. Bidang yang berkembang itu ada di bidang digital logistik platform. Kemudian di freight forwarding sebagai freight forwarder dan supply chain management. Kemudian ada di e-commerce logistik. Jadi kesimpulannya itu, logistik ekspor impor adalah penentu daya saing Indonesia di pasar internasional. Tantangan nyata yaitu biaya logistik, infrastruktur, dan integrasi antar moda. Kemudian peluang besar dari kebijakan baru dan kolaborasi antar sektor. Berikut saya sumber data, saya mendapatkan sumber di Indonesia Trade Surplus dan Tren Ekspor Impor. Itu beritanya di Reuters. Kemudian langkah pemerintah perkuat logistik nasional itu ada di Antara News. Kemudian dorongan kolaborasi efisiensi logistik itu ada di Antara News, dan sumber materi di mata perkuliahan Antara News dan Reuters. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.